Halo, saya Lutfi Muhammad Fikri Al-Jawad dari Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Badruzzaman, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari interview Google Student Ambassador. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling saya sukai dari inovasi, teknologi, atau budaya Google? Mengapa saya memilih Google Student Ambassador? Yang paling saya sukai dari Google bukan sekedar teknologinya, tetapi mindset di balik teknologinya. Google tidak hanya membangun produk seperti Search, YouTube, atau Gemini. Google membangun ekosistem pembelajaran tanpa batas. Budaya berpikir 10 kali lebih besar, bukan 10% lebih baik, adalah suatu yang saya kagumi. Google selalu bertanya, bagaimana teknologi bisa benar-benar menyelesaikan masalah manusia. Itu bukan sekedar inovasi, itu adalah misi. Sebagai mahasiswa yang aktif dalam dunia komunikasi, dakwah, dan literasi digital, saya melihat Google bukan hanya sebagai perusahaan teknologi, tapi sebagai ruang transformasi peradaban digital. Menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik saya untuk menjabatani mahasiswa dengan teknologi yang sering mereka gunakan, tapi belum mereka pahami potensinya. Mengubah penggunaan pasif menjadi kreator aktif. Membuat kampus bukan hanya konsumen teknologi, tapi produsen ide. Saya tidak ingin hanya menggunakan produk Google. Saya ingin mengorkestrasikan dampaknya. Pertanyaan yang kedua, konsep Touch and Chill, kegiatan interaktif. Saya berkepikiran ingin membuat suatu kegiatan yang saya namai Google Blind Challenge. Teknologi tanpa layar. Konsepnya sederhana, tapi mengejutkan. Peserta dibagi menjadi beberapa tim. Mereka diberi tantangan menyelesaikan mini misi. Misalnya, membuat rencana camping sosial, membuat konten, menyusun ide bisnis, tanpa melihat layar. Mereka hanya boleh menggunakan Google Assistant, voice command, Google Docs dengan fitur voice typing, Google Brand atau Google Gemini untuk brainstorming, Google Keep untuk ide cepat. Tujuannya menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya soal mengetik dan scrolling, tapi soal berpikir, berbicara, dan berkolaborasi secara cerdas. Di akhir sesi, setiap tim mempresentasikan hasilnya. Ada voting live via Google Form. Pemenang dapat reward kecil. Kenapa ini berkesan? Karena mahasiswa biasanya jenuh dengan seminar-seminar formal. Tapi ketika mereka tertawa, bereksperimen, dan dipaksa kreatif tanpa layar, mereka akan sadar bahwa teknologi Google bisa jadi partner berpikir, bukan sekedar alat. Out of the box, iya. Interaktif, sangat. Meninggalkan kesan, pasti. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman berpikir out of the box. Salah satu pengalaman yang paling menantang saya adalah ketika mengadakan sebuah kegiatan diskusi pesantren, kampus. Tapi minat mahasiswa dan santri sangat rendah. Postur sudah disebar, broadcast sudah dikirim, hasilnya tetap sepi. Saat itu saya sadar, masalahnya bukan pada topiknya, masalahnya pada cara membingkainya. Saya berhenti menjual diskusi ilmiah, saya mulai menjual ruang keresahan. Saya ubah format acara, bukan seminar, tapi forum intelektual. Bukan pemateri tunggal, tapi dialog terbuka. Bukan kursi formal, tapi duduk melingkar santai. Saya juga membuat teaser provokatif
atau provokatif di media sosial yang memancing rasa penasaran, bukan sekedar informasi. Hasilnya, kehadiran hampir 2 kali lipat. Proses berpikir saya saat itu sederhana. Ke-1, identifikasi akar masalah. Kedua, ubah pendekatan, bukan hanya promosi. Ketiga, fokus pada pengalaman peserta, bukan ego penyelenggara. Saya belajar satu hal penting. Jika orang tidak datang, mungkin formatnya yang harus berubah, bukan orangnya yang disalahkan. Keempat, jika terpilih, apa pencapaian 3 bulan pertama? Dalam 3 bulan pertama, saya ingin bangga, bukan karena jabatan, tapi karena dampak nyata. Target saya cukup 3. 1, minimal 3 event interaktif dengan partisipasi aktif mahasiswa maupun kalangan santri. Di kampus maupun di pondok pesantren, baik itu lintas jurusan maupun lintas tingkatan bagi pondok pesantren. Kedua, terbentuknya komunitas kecil, Google Course Circle di kampus maupun pondok pesantren. Ketiga, mahasiswa mulai menggunakan Google Tools, bukan hanya untuk tugas, tapi untuk membangun portofolio dan proyek nyata. Dan momen yang paling saya banggakan, adalah ketika ada satu mahasiswa dan santri berkata, ternyata saya bisa bikin sesuatu dengan teknologi, bukan cuman pemakai. Dampak yang saya ciptakan, yang saya ingin ciptakan sekali. Pertama, di dalam kampus dan pondok pesantren, budaya eksplorasi digital yang berani. Di luar kampus dan pondok pesantren, mahasiswa dan kalangan santri yang mampu menciptakan solusi berbasis teknologi untuk masyarakat. Saya tidak ingin hanya menjadi ambasador yang aktif posting. Saya ingin menjadi katalis perubahan pola pikir. Karena bagi saya, teknologi bukan soal kecanggihan. Teknologi adalah tentang siapa yang berani memanfaatkan secara visioner. Mungkin sekian jawaban beberapa interview dari Google Student Ambassador. Semoga membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Sekian dan terima kasih.